Ribuan massa pendukung mengawal pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Timur. Apa kabar pemirsa, Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Dan informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adi Hasim, inilah Anyus TV selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, 10.000 pendukung dan simpatisan iringi pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalila dan Musyafirin untuk mendaftar ke KPU NTB. Diiringi oleh ribuan pendukung dan simpatisan baik dari parpol pengusung maupun masyarakat, Rohmi Firin mendatangi kantor KPU NTB untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB periode 2024-2029. Dalam konferensi persnya, Umi Rohmi menyuarakan kesetaraan gender dibuktikan dengan majunya dirinya sebagai bakal calon gubernur NTB. Dengan majunya, ia ingin membuktikan bahwa perempuan dapat berdaya saing. Bahwa perempuan memiliki peran yang sangat strategis di dalam membangun NTB. Perempuan bisa memberikan kontribusi terbaiknya. Menjadi apa saja terbaiknya dia. Seperti saya bisa menjadi calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan mudah-mudahan ini semua akan membuat semangat seluruh perempuan NTB termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi NTB. Siti Rohmi Jalila dan Musyafirin diusung oleh 3 parpol dengan total 14 kursi, salah satunya Partai Perindo yang berhasil meraih suara 206.299 suara pada pemilu legislatif 2024 lalu. Di hari kedua pendaftaran kepala daerah NTB dijadwalkan 2 pasangan calon yang mendaftar ke KPU NTB, yakni Paslon Siti Rohmi Firin dan Paslon Zulkifli Mansyah Suhaili Fadil Tahir. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu hari kedua pendaftaran, ribuan simpatisan dampingi 2 bakal calon bupati, wakil bupati pendaftar ke KPU Lombok Barat. Ribuan warga yang tergabung dalam relawan dan simpatisan bakal calon kepala daerah di Kabupaten Lombok Barat mendampingi jagoan mereka mendaftar di kantor KPU Rabu siang. Selain menggelar konvoi menggunakan sepeda motor, para relawan juga rela berjalan kaki sejauh kiloan meter demi mendukung pilihan mereka pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Sesuai jadwal tahapan pilkada, Komisi Pemilihan Umum telah membuka pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dari tanggal 27 Agustus hingga tanggal 29 Agustus mendatang. 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di KPU Lombok Barat pada hari kedua pendaftaran ini, yakni Paslon Farin Hairatun dan Paslon Nur Hidayah Imam Kafali. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut sama-sama memiliki jargon ingin membangun Lombok Barat dengan program unggulan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami adalah jalan baru bagi masyarakat Lombok Barat. Kami dengan visi-misi visioner dan demokratis ke depan akan membangun Lombok Barat ini tidak lagi dengan cara-cara yang jamak-jamak. Membawa misi bersama dengan partai pengusung, membawa visi-misi yaitu lomba juara, maju dan sejahtera. Kami mohon doa restu dan dukungan masyarakat sekalian. Dari informasi yang dihimpun di hari kedua jadwal pendaftaran, sebanyak 3 pasangan calon yang mendaftar ke KPU Lombok Barat dan paslon Lalu Ahmad Zaini dan Nurul Adha dijadwalkan akan mendaftar pada Rabu sore hari ini. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ribuan massa pendukung mengawal pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Timur, Muhammad Syamsul Lutfi dan Abdul Wahid mendaftar ke KPU Lombok Timur. Pasangan Lutfi Wahid berkomitmen mewujudkan Lombok Timur maju dan harmonis dengan fokus memajukan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Ribuan massa pendukung mengiringi pasangan Lutfi Wahid untuk mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ke kantor KPU Lombok Timur Rabu pagi. Massa pendukung berangkat dari gedung Birrul Walidain Komplek Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pancor. Lutfi Wahid dikawal barisan para tuan guru dan ribuan massa pendukung. Para simpatisan memadati sepanjang jalan Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid dengan membawa spanduk dan berbagai aksesoris kampanye dukungan untuk Lutfi Wahid. Lutfi Wahid mendaftar secara resmi ke KPU Lombok Timur diusung Partai Perindo, Partai Kebangkitan Bangsa dan sejumlah partai lainnya. Pasangan Lutfi Wahid berkomitmen mewujudkan Lombok Timur maju dan harmonis dengan fokus memajukan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Komitmen kami berdua, yaitu pasangan Haji Muhammad Syamsul Lutfi dan Haji Abdul Wahid, ingin mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang maju dan harmonis. Kami akan fokus pada bidang pendidikan, begitu juga masalah kesehatan yang juga menjadi fokus kami ke depannya. Pasangan ini bertekad mengabdi untuk mewujudkan Lombok Timur maju dan harmonis. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kali Aceh Winda ya, kali ini luar biasa serangannya. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji.
Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Ini sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kali ini Aceh Winda Ya, ini luar biasa serangannya. bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Hari kedua jadwal pendaftaran calon kepala daerah bakal pasangan calon Fuad Legewarma menjadi paslon yang pertama mendaftar ke KPU Lombok Tengah.
Di hari kedua jadwal pendaftaran, pasangan Muhammad Fuad Legiwarman menjadi bakal pasangan calon pertama yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi politik pemilihan kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah. Pasangan yang sebelumnya berkiprah pada bidang politik dan menjadi wakil rakyat provinsi dan Lombok Tengah ini datang ke KPU untuk membawa masa pendukung bersama 7 partai pengusung. Bakal paslon Bupati Wakil Bupati Lombok Tengah ini menyatakan diri untuk mengabdi ke masyarakat dan berkomitmen mensejahterakan masyarakat pada kepemimpinannya nanti. Ingin mengabdikan diri kan, berdua. Kemudian ingin menjadi pelayan, menjadi hadam masyarakat Lombok Tengah. Kami berdua bertekad, berniat mewakafkan diri kami berdua ini untuk kemajuan daerah Kabupaten Lombok Tengah ini, kemudian kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. Selanjutnya bakal pasangan calon Fathul Nursiah juga dijadwalkan mendaftar ke KPU Lombok Tengah pada hari kedua atau pada Rabu sore. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Komisi Yudisial memutuskan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur diberhentikan. Ini diungkapkan dalam rapat konsultasi dengan Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim PN Surabaya kepada Ronald Tanur. Dalam rapat tersebut, Komisi Yudisial mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Dari hasil pengawasan dan investigasi, ketiga hakim tersebut melakukan pelanggaran berat serta melanggar pedoman perilaku hakim. Pada intinya, putusan vonis terhadap Ronald Tanur yang dibacakan oleh hakim tersebut berbeda dengan salinan putusan yang diberikan. Setelah ini akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan gabungan Komisi Yudisial dan Hakim Mahkamah Agung untuk mencegah terulangnya hal ini. Terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh para terlapor itu intinya terkait dengan putusan waktu dibacakan dengan salinan putusan yang diberikan kepada para pihak itu berbeda. Artinya tidak hanya berbeda itu hanya perubahan salah ketik atau perubahan kalimat, tetapi ada yang luar biasa yang ditambahkan. Akan mengagendakan rapat dengan Mahkamah Agung dan pada kesempatan tersebut kami meminta agar Bawas diajak ya untuk hadir untuk memastikan putusan yang dibuat KY hari ini tidak berubah. Kami juga tadi mendorong KY untuk mencari potensi pelanggaran pidana. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kedua aja deh. Ya, sebanyak 58 kasus cacar monyet telah terkonfirmasi di Indonesia sejak 2022 hingga 17 Agustus 2024. Kementerian Kesehatan kini mengawasi pintu masuk Indonesia untuk mencegah kasus cacar monyet semakin meluas. Indonesia melaporkan 88 kasus cacar monyet sejak 2022 hingga 17 Agustus 2024. Dari kasus itu, DKI Jakarta mencatatkan kasus terbanyak 58 kasus, Jawa Barat 13, Banten 9, Yogyakarta 3, Jawa Timur 3, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Kementerian Kesehatan pun mengambil langkah cepat mencegah kasus cacar monyet menyebar semakin luas di Indonesia dengan mengawasi pintu masuk negara. Gejala cacar monyet dimulai dengan demam, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan. Dalam 1 hingga 3 hari setelah gejala awal, muncul ruam pada kulit, berkembang mulai dari bintik merah seperti cacar, lepuh berisi cairan bening, nanah, kemudian mengeras sebelum rontok. Untuk persiapan akan ada pertemuan Asia Afrika nanti di Bali bulan September.
kita sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan surveillance, penjagaan supaya Mpox ini tidak menjadi masalah baru bagi kesehatan Indonesia. Warga pun diimbau untuk mengantisipasi cacar monyet dengan hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari kontak kulit, hindari berhubungan seksual tak aman. Dari Jakarta, Rian Rahman Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsenka. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kali ini Aceh Ya, kali ini luar biasa serangannya. bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsenka. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Hutan mangrove Tanjung Batu di Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat, satu di antara tempat destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam yang mempesona. Di objek wisata ini juga pengunjung dimanjakan berbagai spot untuk bersuah foto. Kawasan wisata hutan mangrove seluas 11 hektar di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, menjadi destinasi wisata favorit pengunjung saat liburan.
Sebagaimana layaknya mangrove, pengunjung akan menikmati keindahan mangrove tersebut dengan menyisir jembatan yang terbuat dari balok kayu. Selain menikmati keindahan hutan mangrove, di objek wisata ini juga dilengkapi berbagai fasilitas bangunan untuk beristirahat. Yang tidak kalah menarik dari mangrove ini adalah adanya tempat-tempat yang khusus untuk mengambil foto atau spot selfie seperti menara dengan ketinggian tertentu dari bentuk kepiting, perahu dari rakitan bambu, ayunan, miniatur bulan sabit, sarang burung hingga tempat menikmati sunset. Kita bisa foto-foto di sini dan pohon-pohon mangrovenya juga masih alami dan tempatnya sangat bagus banget. Bisa dijadikan desa wisata untuk daerah Lombok Barat. Dengan uang sebesar Rp5.000, pengunjung tidak akan merasa kecewa dengan suguhan keindahan yang diberikan. Pada sore hari, pengunjung dapat menikmati sunset yang indah di puncak Bukit Sekotong. Dari puncak menara dengan ketinggian 10 meter ini, pengunjung bisa menyaksikan seluruh kawasan mangrove dengan berlatar birunya Laut Lembar, ditambah keindahan deretan kapal-kapal di depan Pelabuhan Gili Mas. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Air Seleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan Anda selanjutnya. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan para pengunjung. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Air Selong yang berada di Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget tuh. Seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin, objek wisata Air Selong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.